billah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi Wardah serta seluruh keluarga besarnya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, makin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, kita doakan semoga semuanya dalam pandangan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, kembali saya ingatkan untuk tidak ambil gambar ya, baik foto maupun video, baik secara langsung ataupun yang dari layar. Ada layarnya di situ, sehingga kita bisa bertatap muka. Jadinya kita tidak bertutup muka. Saya juga mengharap yang pakai cadar boleh dibuka kok cadarnya. Kita perempuan semua di sini. Dan kita insya Allah, mudah-mudahan saya berharap di majelis-majelis kita semuanya merasa aman, ya, aman untuk tidak difoto, aman untuk tidak direkam video. Kalau teman-teman ada yang mau rekam suara, dipersilahkan. Kabarnya suara saya ini mengandung semacam obat insomnia. Terbukti dengan kalau di majelis saya yang duduk di pojokan, terutamanya kena semilir angin pada ngantuk. Kayak dengar suara saya jadi tambah lelap tidurnya. Teman-teman saya sekalian, ini adalah kajian terakhir saya di Kalimantan Timur di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya kan di tahun-tahun mendatang. Amin. Dan kita akan membahas mengenai perempuan, hati dan akhlaknya. Kita nih teman-teman, oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai perempuan, dan ini berbeda tentu saja dengan kaum laki-laki. Ada banyak perbedaan yang mendasar antara laki-laki dengan perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Gak kena disama-samain. Gak usah kamu berbicara tentang persamaan gender. Mau disamain gimana, orang beda kok. Akan tetapi beda bukan berarti artinya perempuan di bawah laki-laki atau laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Tidak seperti itu. Hal yang demikian malah justru merupakan sesuatu yang dihapus oleh Islam. Dulu di masa jahiliyah itu pandangan laki-laki terhadap perempuan itu seperti itu, dianggap setengah barang, bahkan lebih hina dari barang teman-teman. Di masa jahiliyah
Itu kalau perempuan datang umur menikah, dipasangin bendera di atas rumah. Nanti tiap malam laki-laki giliran. Malam ini Pak Budi misal, besoknya lagi Pak Andri gitu, besoknya lagi siapa, untuk tidur dengan perempuan ini sampai perempuan ini datang bulan atau perempuan ini hamil. Nanti kalau udah hamil, melahirkan, tinggal dilihat anaknya mirip bapak yang mana. Terigu sekalian yang saya muliakan, kehinaan dulu di masa jahiliyah. Bahkan banyak di antara mereka yang karena takut merasa terhina dengan keberadaan perempuan dalam rumah tangga mereka, sampai banyak yang kalau anaknya lahir sekalian dibikinin lubang. Kalau dilihat anaknya laki-laki, diselamatkan, putuskan tali pusarnya. Kalau dilihat anaknya perempuan, putusin tali pusarnya, dikuburkan. Saat itu juga sebelum sang ibu sempat melihat seperti apa rupa anak perempuannya. Teman-teman sekalian saya muliakan, bahkan kalaupun nikah, misalnya dibiarkan hidup sampai dengan menikah, itu dalam rumah tangga di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah. Sama sekali tidak ada partner dalam kehidupan seperti yang diajarkan dalam Islam. Teman-teman sekalian, rumah tangga di masa jahiliyah itu perempuannya dianggap setengah barang. Gak boleh bercanda sama suaminya, gak boleh ketawa di hadapan suaminya. Bahkan kabarnya saya pernah dengar dari Hubabah Nur, di masa itu kata beliau, itu perempuan kalau misalnya tertawa terbahak-bahak di hadapan suaminya, suaminya boleh buat cabut giginya. Saya jadi mikir aja nih, untung kita ini di takdir Allah Subhanahu wa taala hidup di masa-masa sekarang ini, teman-teman. Kalau kita hidup di masa-masa itu asli ompong semua kayaknya kita. Setiap kali kita ketawa cabut gigi satu, ketawa lagi cabut gigi satu. Sebulan nikah udah ompong semua, tinggal 2. Masya Allah. Islam datang memuliakan kaum perempuan. Islam datang mengagungkan perempuan. Nabi Muhammad alaihissalam mengatakan, "Man kanat lahu thalas jawari, kanat lahu itqun minan nar." Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dididik, dibesarkan sampai jadi anak perempuan yang mengerti sholatnya, mengerti jaga dirinya, paham bagaimana harus berbuat, tidak genit dengan laki-laki, sampai menjadi anak perempuan yang dia menutup auratnya, yang dia mengerjakan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa baca Al-Qur'an, dia bisa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, bisa membaca kitab-kitab, tahu tata cara dalam beragama. Kalau ada orang tua punya anak perempuan 3, kata Nabi Muhammad, ketiganya dididik, dibesarkan sesuai dengan ajaran agama Islam, maka ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Jadi tameng buat orang tuanya. Jadi anak perempuan ini Nabi menyebutnya sebagai bidadari-bidadarimu yang akan menggandeng tanganmu menuju surga. Kurang lebih begitu. Sehingga dari ucapan Nabi Muhammad yang seperti ini, ada banyak waktu itu laki-laki yang angkat tangannya. Ya Rasulullah, kaifa bil jariyatin? Rasul, gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan? Mungkin mereka udah punya 2 anak perempuan nih. Ini mau mikir mau nambah atau mau nambah anak atau nambah istri? Ya mau nambah anak apa gimana nih gitu kan? Nabi Muhammad mengatakan, "Wa man kanat lahu jariyatan," demikian pula dengan yang punya 2 anak perempuan, keduanya akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Sejak hari itu para laki-laki
di kalangan sahabat, kalau istrinya melahirkan, mereka juga akan bertanya, anaknya laki atau perempuan? Anak saya laki atau perempuan? Kalau dibilangin laki-laki, alhamdulillah, meneruskan usaha keluarga, alhamdulillah, gitu kan. Kalau dibilang anaknya perempuan, alhamdulillah, lebih kenceng lagi. Kenapa gitu? Jadi penghalang kami orang tuanya dari api neraka. Kita nih perempuan dimuliakan Allah SWT. Kalau jadi anak, kita adalah bidadari-bidadari yang akan menggandeng tangan orang tua kita menuju surga. Kalau kamu jadi istri, surganya jadi turun kepada dirimu itu. Kamu jadi bagian dari surga Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ada senangnya, dunia ini ada surganya. Dan seindah-indah kesenangan dunia, sesurga-surganya dunia adalah memiliki istri yang solehah. Jadi istri yang solehah bagian dari kesenangan dunia, teman-teman. Kamu ketika jadi istri, ini bisa bawa surga buat suamimu. Sambil dipikir-pikir jadi inget-inget aja. Suamimu kalau deket kamu berasa di surga apa di neraka? Istri yang selalu bawa kedamaian, ketenangan, ketentraman bagi suaminya. Ia tepat seperti yang disampaikan Nabi, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Seindah-indah kesenangan dunia adalah memiliki istri yang solehah. Kalau jadi ibu, punya anak, surganya turun ke bawah telapak kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Mudah-mudahan nih semua yang hadir di sini jadi perwujudan dari apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya ini, insyaallah. Kita jadi anak yang bawa surga buat orang tuanya, menggandeng orang tuanya menuju surga. Bisa jadi istri yang menjadi seindah-indah kesenangan bagi suaminya, dan bisa menjadi ibu yang selalu bisa membawa surga bagi anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Wanita, teman-teman saya sekalian. Nah, terus perbedaannya apa nih antara laki-laki sama perempuan? Banyak. Dan perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan hukum-hukum menjadi berbeda antara laki-laki dan perempuan. Teman-teman saya sekalian, dan hukum-hukum itu membedakan bukan untuk menghinakan, apalagi untuk yang orang sebut zaman sekarang diskriminasi. Tidak begitu. Justru perbedaan hukum itu untuk memuliakan kaum wanita. Misalnya, mohon maaf, auratnya laki-laki hanya dari pusar ke lutut. Hanya dari pusar ke lutut. Dadanya bukan aurat. Kakinya bukan aurat, teman-teman saya sekalian, lehernya bukan aurat. Karena memang kalau kamu ngebayangin laki-laki bawa barang nggak pakai atasan masih nggak apa-apa. Bayangin perempuan ngepel nggak pakai atasan, rusak udah. Bayangin perempuan masak gitu ya, terus gerah dibuka baju gitu. Ya Allah, ya Allah. Memang adanya perbedaan-perbedaan dalam hukum karena memang teman-teman sekalian berbeda, sehingga akhirnya harus ada hukum yang berbeda untuk menjadikan perempuan semakin lebih mulia. Perbedaannya tuh bukan untuk menghinakan tapi untuk memuliakan. Ustazah, kalau saya sih setuju nih sama aturan Islam. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan masalah aurat oke lah Ustazah. Cuman yang saya kurang
gimana gitu ustazah, kurang mantep gitu hati saya urusan talak ustazah. Kenapa talak? Kenapa yang berhak mentalak tuh hanya suami kepada istrinya? Kenapa istri kalau bilang saya ceraikan kamu, itu nggak jatuh ustazah cerainya? Bu, kalau menurut saya, kenapa hak talak itu jatuhnya cuman sama suami? Itu juga untuk memuliakan kita. Saya nggak usah lihat orang lain, saya ngelihat diri saya sendiri aja. Kalau kesel dikit aja bawaan pengen cerai. Betul? Betul? Ibu-ibu sekalian, kayaknya nih kalau istri dikasih hak talak, rasa-rasanya mungkin nggak perlu 3 nih kayaknya, nggak cukup 3 kayaknya 100. Hari ini ditalak, besok rujuk lagi. 3 hari lagi ditalak, besoknya rujuk lagi. Nggak cukup 3 gitu. Karena memang perempuan itu peka terhadap perasaan. Perempuan itu makhluk yang emosional. Perempuan itu lebih bawa perasaan daripada logika. Kan begitu? Memang orang laki-laki itu lebih main di logika gitu. Kalau perempuan memang mainnya di perasaan. Dikit-dikit baper. Apalagi kalau udah jelang PMS. Mens tuh. Ibu-ibu yang udah di atas umur 50-an tahun udah gak inget rasanya. Tapi yang masih menstruasi nih, saya rasa masih inget rasanya. Kalau dia bawa mobil tuh, tiang-tiang pada minggir. Masya Allah, Masya Allah. Pokoknya salah semuanya begitu kan ya. Ngelihat ini salah, ngelihat itu salah, bawaan pengen marah aja. Itu memang perempuan oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan seperti itu, teman-teman saudara sekalian. Untuk dia bisa merasa apa yang sedang terjadi pada anaknya, apa yang sedang terjadi pada suaminya, gitu. Memang sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan perempuan itu hatinya lebih peka daripada kaum laki-laki. Dan juga perempuan itu antara akal kanan sama otak kanan sama otak kiri, teman-teman, itu seimbang. Sehingga lebih istilahnya anak zaman sekarang, orang zaman sekarang multitasking. Apa tuh? Dapat melakukan berbagai macam hal dalam waktu sekaligus. Itu yang bisa perempuan tuh. Makanya nggak heran pagi-pagi nih perempuan nih masak sambil nyuci, taruhin baju di cucian, kan gitu ya, dianya sambil masak. Habis gitu gendong anak, kerjain sekaligus tuh. Ada telepon bunyi, dia angkat. Keren banget gak tuh? Temennya bilang, kamu lihat deh, televisi sekarang lagi rame nih, si artis yang itu tuh. Dibuka lagi tuh, dibuka TV. Itu teman-teman sekalian, matanya ngeliat TV, telinganya dengerin temennya bicara, tangannya yang sebelah kiri gendong anak, yang sebelah kanan ngegoreng, gitu ya. Dan itu semuanya bisa dikerjakan. Coba laki-laki suruh ngerjain itu, nggak bisa, nggak bisa. Saya sampai pernah dengar satu keterangan dari seorang psikolog. Dia bilang kalau kamu ngajak anak bicara, kamu ngajak anak laki-lakimu bicara, anak laki-laki diajak bicara, minta dia untuk jangan pegang apa-apa. Gak usah sambil gambar, apalagi sambil main games gitu, gak kena. Dia kalau misalnya bicara, mendengarkan kamu bicara, tapi dia sambil pegang gadget, pegang HP, pegang bolpen gitu ya, dia gak akan dengerin kamu ngomong, teman-teman. Karena hanya bisa melakukan satu hal aja. Tapi kalau perempuan enggak. Kalau kamu ngajak anakmu bicara perempuan dan dia sambil gambar, biarin aja nggak apa-apa. Dia tuh sambil gambar matanya, tapi tuh pendengarannya, telinganya mendengarkan kepadamu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bikin perempuan tuh seperti itu? Teman-teman saudara sekalian, karena
Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dapat melakukan berbagai macam hal dalam satu waktu sekaligus, sebab kita adalah tiang dalam rumah tangga kita. Kata Nabi Muhammad, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Perempuannya benar, benar negaranya. Perempuannya rusak, hancur negaranya. Tiang. Jadi sandarannya tembok, jadi sandarannya atap, jadi sandarannya pintu, semuanya nyandarnya sama tiang. Nah itu Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa tiang dalam rumah tangga kamu itu bukan suamimu, tapi dirimu sebagai kaum perempuan. Teman-teman sekalian saya muliakan, karena ini penting buat kita kaum perempuan untuk mempelajari diri kita, untuk mempelajari hati kita, biar kita bisa menjadi seorang perempuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi perempuan yang solehah. Jadi sekalian yang saya muliakan, apa nih yang mesti kita lakukan? Kalau saya boleh gampangin nih, dirimu sebagai seorang perempuan, jalan yang harus kamu tempuh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua hal, yaitu jalan takwa dan jalan cinta. Coba kita mau liatin. Sini sekalian saya muliakan, jalan takwa sama jalan cinta. Jalan takwa, badanmu ini pakai buat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatmu jangan tinggal, puasamu juga kerjakan, auratmu kamu tutup dengan benar, hindari dosa-dosa, sebab takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kerjain sesuai dengan jalan takwamu itu teman-teman. Apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan semampu kita, apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala kita tinggalkan. Kemudian yang berikutnya jalan cinta. Hati kamu nih, badan kamu pakai buat takwa, hati kamu pastikan di dalamnya mencintai yang seharusnya dicintai. Siapa yang seharusnya dicintai? Allah, Rasulnya, dan siapapun yang mencintainya membawamu kepada cintanya Allah dan Rasulnya. Itu. Kalau itu benar teman-teman saudara sekalian, maka kamu akan menjadi perempuan yang baik hatinya dan juga baik pula akhlaknya. Kedua-duanya bakalan benar. Hatinya benar, akhlaknya benar. Nah, kalau kita mau bicara tentang rasa hati nih, ini saya mau ngasih perumpamaan nih. Karena kita ini perempuan, modelnya main perasaan. Saya mau ngasih contoh urusan hati kita nih biar kenal. Coba nih. Kalau saya nih punya air nih, saya dikasih air minum nih. Ini gelas ini nih isinya adalah air nih teman-teman. Kalau saya misalnya mau minum air ini nih, air dalam gelas ini, tapi ternyata di dalamnya ada kotoran cicak, kira-kira saya mau minum apa enggak? Walaupun saya haus. Yakin? Yakin ya? Saya nggak akan minum air dalam gelas ini kalau di dalamnya terdapat kotoran cicak. Gak ada nih, jadi saya mau minum dulu sebentar ya. Saudara sekalian, nah orang zaman sekarang tuh banyak, orang zaman dulu banyak yang kamar mandinya pada punya bak kamar mandi. Saya nggak tahu anak zaman sekarang, orang zaman sekarang banyak yang enggak juga. Tapi yang zaman dulu tuh, rumah-rumah dulu tuh pada punya bak kamar mandi yang besar-besar. Itu kalau airnya penuh, kejatuhan kotoran cicak,
tapi airnya nggak berubah baunya, warnanya dan rasanya, dan kolamnya besar, lebih dari 2 kula. Kotoran cicak nih jatuh di situ. Bolehkah airnya dipakai buat berwudu? Boleh. Kenapa boleh? Karena nggak najis, karena nggak menjijikkan juga, gitu ya. Jadi sekalian, tapi satu waktu dia kejatuhan bangkainya tikus. Jadi rupanya ada tikus ngejar-ngejar pacarnya. Akhirnya dia jatuh di situ, mati, belum sempat les berenang soalnya. Teman-teman saya sekalian, kamu begitu masuk kamar mandi, udah baunya luar biasa. Bolehkah airnya dipakai wudhu? Nggak boleh. Bolehkah airnya dibikin kopi? Nggak boleh. Sekarang bayangkan kolam renang. Ada orang punya kolam renang cukup besar. Kejatuhan kotoran cicak, nggak ngaruh, nggak kelihatan malahan ya. Satu hari kejatuhan bangkainya tikus, habis tikusnya diangkat, airnya karena memang banyak, tidak berubah baunya, warnanya dan rasanya. Bolehkah air tersebut dipakai berenang? Boleh. Boleh teman-teman. Bolehkah airnya dipakai berwudu? Boleh. Boleh aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sekarang bayangkan kalau kolam renang tadi ini kejatuhan bangkainya sapi. Jadi ada sapi mau dikorbanin, ternyata sapinya kabur. Dia malam-malam mau kabur, mau lari, jatuh di kolam renang tersebut sehingga akhirnya mati, dan kemudian baunya bikin air kolam renangnya juga berubah warnanya. Bolehkah airnya dipakai berenang? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi sekalian, sekarang bayangkan lautan. Lautan tuh. Jatuhan kotoran cicak, nggak kelihatan. Jatuhan bangkainya tikus, nggak kelihatan. Jatuhan bangkainya sapi, apakah berubah air laut itu menjadi najis? Oh, enggak. Jatuhan bangkainya babi 1 kontainer, apakah bikin air laut sekarang udah nggak bisa lagi, udah najis sekarang? Kenapa? Jatuhan bangkainya babi 1 kontainer. Enggak juga, tetap suci teman-teman, asalkan ya nggak deket-deket dengan area najisnya itu aja. Tapi semuanya tetap suci tuh air laut, walaupun kejatuhan bangkai segala macam bangkai. Sehingga sekalian saya muliakan, kenapa gitu? Apa perbedaannya nih? Padahal kalau dilihatin tuh ya, laut isinya air, bak kamar mandi isinya air, kolam renang isinya air, gelas ini juga tadi isinya air teman-teman. Yang satu baru kejatuhan kotoran cicak aja udah najis, yang lain kejatuhan babi 1 kontainer nggak najis. Apa perbedaannya? Yang satu sempit, yang satu luas. Hati kita tuh kayak gitu. Hati kita tuh kayak gitu. Walaupun memang perempuan perasaannya lebih peka daripada laki-laki, itu tuh bukan merupakan kekurangan bagi perempuan, bukan. Tetap aja hati kamu itu mudah menjadi berubah, emosinya dan segala macamnya mempengaruhi kebahagiaan jika hatimu sempit. Tapi kalau hatimu luas, luar biasa, Masya Allah. Jadi sekalian yang saya muliakan, ada orang-orang nih yang hatinya kayaknya bak kamar mandi nih, seluas bak kamar mandi. Kalau denger omongan orang sampai nggak bisa lupa gitu. Apalagi yang nyakitin, saya nggak bakalan maafin dia tuh. Dia pernah ngomong sama saya begini. Kapan ngomongnya? 20 tahun yang lalu. Oh, Masya Allah. Ini berarti hatinya sempit. Hatinya sempit. Baru orang dia senyumin, orangnya nggak senyum balik, udah tuh perasaannya ya. Jadi kayak luar biasa sedihnya gitu. Tetangganya bikin hajatan dia nggak diundang, wah
kayak kiamat. Masya Allah. Teman-teman, ini bukan masalahmu yang berat, tapi hatimu yang kurang luas. Cobain luasin hati. Saya ada baca ayat doanya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika diutus kepada Fir'aun. Nabi Musa itu sama Allah dikembalikan untuk diutuskan kepada Fir'aun. Nah, ketika Nabi Musa itu diminta ngadepin Fir'aun, Nabi Musa minta senjata. Doa, minta senjata. Apa senjatanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian yang keempatnya, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ada 4 senjata tuh yang diminta sama Nabi Musa buat ngadepin Fir'aun. Kalau saya pikir-pikir, itu juga senjata yang paling tepat untuk kita menghadapi berbagai macam persoalan selama kita hidup di atas muka bumi ini. Teman-teman saya sekalian, termasuk juga menghadapi hati kita dan akhlak kita biar kita bisa berakhlak yang baik. 4 senjata ini diperlukan. Apa aja itu? Yang pertama yang sedang kita bahas nih, Rabbi syrahli sadri. Kelapangan hati, teman-teman. Hatimu yang lapang. Jangan mau hatimu seukuran gelas. Kemasukan najis sedikit apapun udah langsung berubah hukumnya, udah langsung berubah perasaannya. Aduh, nggak bisa disentil dikit udah kayak apa gitu. Ini nggak bisa jadi orang besar nih, ibu-ibu, adik-adik. Kalau kamu begitunya terhadap rasa hati kamu, ada orang kayak gimana, kamu yang dramatis gitu ya, mendramatisir permasalahan gitu. Masalah dikit aja udah kamu anggap besar gitu. Enggak gitu caranya menjalani kehidupan. Kamu mikir, saya susah nih sekarang nih, omongan orang-orang nih banyak banget nih sama saya nih. Saya setiap kali jalan mana-mana ditanyain, kapan kawin, kapan kawin. Yaudah dah, saya mau kawin aja dah biar orang-orang nggak ngomongin saya lagi. Kamu kawin, kemudian habisnya kawin emang orang berhenti? Enggak berhenti juga, tetap aja nanya kapan punya anak. Habisnya punya anak misalnya gitu, pertanyaannya emang berhenti? Enggak aja, ada aja. Karena memang teman-teman, katanya Imam Syafi'i, kamu nggak usah khawatir kalau diomongin orang, ya. Jangan pernah, tapi jangan sampai kamu ngomongin orang. Kenapa gitu Imam Syafi'i? Ya karena semua orang itu punya lisan dan semua kamu juga punya kekurangan gitu kan. Jadi ya biasa aja. Waktu Imam Syafi'i dibilangin, Imam, engkau habis diomong-ngomongin orang tuh, jelek-jelekin. Oh ya nggak apa-apa, wajar kata Imam Syafi'i. Pantas saya diomongin orang. Kenapa gitu? Ya saya mau jadi siapa untuk gak diomongin orang? Jika bahkan Sayyidina Hasan meninggal diracun, jika bahkan Sayyidina Husain meninggal terpenggal kepalanya, Sayyidina Umar dibunuh orang, Sayyidina Uthman dibunuh orang, Sayyidina Ali dibunuh orang, jika bahkan Nabi Muhammad dikatain gila kok sama orang, jika bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dibilangin punya istri, dibilangin punya anak. Jadi kalau orang ngomong sesuatu hal yang buruk sama kita, ya emang wajar-wajar aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu kalau diomongin jelek sama orang, nggak apa-apa. Yang penting berusahalah untuk kamu tidak berbicara buruk tentang orang lain. Hatimu jadiin lapang. Ibu sekalian, kalau ada orang ngomong apa-apa, ya itu tadi. Kayak
ada kotoran, ada najis dilemparkan ke dalam lautan. Hatimu harus lapang, hatimu harus luas. Kalau kamu mau peduli sama omongan orang, hidup kamu bakalan susah terus. Saya ingat ceritanya Luqman Al-Hakim. Jadi sekalian, ada anaknya Luqman ngadu sama bapaknya, "Pak, saya sedih banget Pak, masa tuh Pak ada orang bilangin saya begini." Kata bapaknya, "Nah biasa aja." "Ya tapi Pak saya sakit hati banget, saya dikatain seperti itu." Kata bapaknya, "Nak, kalau ngadepin omongan orang kamu nggak pernah selesai." "Ya tapi ini menyakitkan hati sekali Pak." "Oh sini kamu saya ajarin." Sama bapaknya diajarin, mereka bawa keledai, teman-teman saya sekalian. Kemudian bapaknya bilang, "Ayo nak, sekarang kamu udah naik keledainya, biar bapak yang nuntun." "Oh enggak ah, bapak aja mendingan yang nuntun." "Oh bapak aja yang naik, biar saya yang nuntun." "Baiklah, biar saya nggak dibilangin anak durhaka Pak." "Oh iya baik." Bapaknya yang naik, bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Lewatin orang-orang nih ceritanya. Saat lewatin orang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Tapi jalan pelan-pelan sambil dengerin. Orang-orang ngomong kayak begini, bapak-bapak model zaman sekarang tuh. Bisa-bisanya naik keledai dia yang naik, anaknya yang kurus kayak begitu suruh nuntun. Ya ampun nih, bapak nggak punya kasih sayang sama anak. Ini jangan-jangan yang dimaksudkan Nabi nih. Yang paling jelek adalah orang yang keras hatinya. Dia nih. Teman-teman sih sekalian, kata bapaknya, "Aduh nak tuh, bapak diomongin, sekarang gantian dah." "Ya udah Pak, iya deh." Anaknya yang naik, bapaknya yang tuntun. Lewatin orang lagi, ucap sapa, tegur, kemudian dengerin. Orang-orang bilang apa? Mereka bilang, "Ya Allah, tuh anak durhaka bener. Dia jalan sama bapaknya, bukannya bapaknya yang suruh naik, dia malah yang naik kendaraan, bapaknya yang suruh nuntun. Dasar anak durhaka." Kata anaknya, "Aduh Pak, nggak tahan Pak." "Ya udah deh, ayo deh kalau gitu, kita naikin berdua-duaan." Jadi keledai itu dinaikin berduaan. Lewatin orang lagi nih, tegur sapa, kemudian dengerin orang ngomong apa. Mereka bilang, "Jahat banget sih sama binatang, hatinya nggak punya kasih sayang sama binatang. Binatang sekecil itu dinaikin orang berdua. Kesian tuh binatang, liatin mukanya tuh sedih sampai binatangnya." Kata anaknya, "Ya ampun Pak, kita salah lagi yuk kalau gitu, kita turun dua-duanya." Jadi turun dua-duanya, kagak ada yang naik nih keledainya. Lewatin orang-orang, tegur lagi. Orang-orang bilang, "Ya ampun goblok banget, bawa keledai kagak naikin." Ada yang bener? Gak ada yang bener, salah mulu. Kita kalau mau ngikutin omongan orang, gak ada yang bener teman-teman, salah terus-terusan. Ya kan begitu ya? Jadi mestinya kayak gimana sekarang? Luaskan hatimu, gak usah dengerin omongan orang. Yang penting kamu jalan di jalan takwa, ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hatimu cintai yang seharusnya dicinta, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan semua orang yang cintamu kepadanya membawamu kepada cinta pada Allah. Dah gitu aja, enak jadinya hidup kamu teman-teman. Kalau kamu mau ikutin omongan-omongan orang terus-terusan, gak pernah selesai-selesai. Ridhon nas ghayah la tudrak, kata Imam Syafi'i. Dicintai sama semua orang, disetujui sama semua orang, disepakati sama semua orang adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Gak ada ceritanya ada orang disepakati sama semua orang, gitu kan? Pasti ada aja yang gak suka gitu. Jadi biasa aja teman-teman, biasa aja. "Ustazah, masalahnya orangnya itu bukan orang lain Ustazah." "Maksud kamu gimana?" "Orang terdekat saya Ustazah." "Ya Pak?" "Saudara saya sendiri, ipar saya sendiri, mertua saya, suami saya." Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Allah tuh memang selalunya ngasih hidup sama seseorang tuh nggak pernah ideal. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita nggak disenengin sama saudara kita ya nggak apa-apa. Tapi kamu jangan sampai berbuat seperti itu sama orang lain. Gitu. Dia nggak seneng, itu hak dia. Hak kamu adalah untuk menyayangi siapapun. Dan gak usah segitunya kamu nyari gimana caranya ya biar dicinta sama saya. Gak usah. Yang penting kamu ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap baik sama siapapun. Kamu tidak wajib menyenangkan semua orang. Gak wajib bikin orang lain semuanya senang sama kamu. Yang wajib kamu lakukan adalah tidak menyakiti siapapun. Yang penting gak ada orang lain yang tersakiti, teman-teman. Itu aja udah. Selebihnya kalau ada orang merasa tersakiti ya gak apa-apa gitu. Tapi kok susah banget ya Ustazah. Kalau ada orang jahat sama kita tuh kita juga rasanya kayak yang emang bisa dia aja gitu. Memang hanya dia nih yang bisa berbuat jahat. Saya juga bisa. Kadang-kadang rasanya kayak kepengen ngasih tahu, kamu jangan main-main sama saya gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah mau membalas perlakuan orang lain. Saya kasih tahu ya, kamu tidak akan pernah dihisab atas apa yang orang lain lakukan padamu. Gak akan. Kamu gak akan ditanya sama Allah kenapa tetanggamu ngomong kayak begini sama kamu. Kenapa suamimu berbuat jahat sama kamu. Kenapa saudaramu misalnya memperebutkan harta warisan yang seharusnya kamu. Gak akan. Orang nilaimu itu tidak pada penilaian orang padamu, teman-teman. Kamu nih punya nilai bukan karena perlakuan orang kepadamu. Orang muji semuanya kepadamu, ya hakikatnya dirimu di mata Allah adalah sejatimu, faktamu seperti apa gitu, bukan pada pujian orang. Akan tetapi nilai kamu itu ada pada bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Gitu ya. Nilai kamu bukan pada pandangan orang lain kepadamu, akan tetapi nilaimu ada pada bagaimana kamu berbuat kepada orang lain. Itu. Kalau orang lain berbuat jahat bahkan kepada Nabi Muhammad, orang berbuat jahat sama Nabi. Kan begitu? Sama orang-orang mulia semuanya orang-orang juga mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Akan tetapi apakah kamu pernah dengar bagaimana Nabi Muhammad berlaku buruk kepada orang lain? Gak pernah. Nabinya gak pernah bikin buruk sama orang lain. Orang lain bikin buruk ya biasa-biasa aja. Jadi kalau ada orang jahatin kita, ada orang jelekin kita, ya udah gak apa-apa. Apalagi kalau orang jelekin saya dengerin, saya lebih jelek kok daripada yang dia sangkakan. Jadi gak apa-apa gitu. Emang siapa kita sih sampai semua orang muji-muji kita, semua orang senang sama kita. Ada yang gak senang sama kita ya wajar. Begitu ya. Jangan sampai nih ada ibu-ibu atau teman-teman gitu yang kalau dijahatin sama orang lain, liatin. Pasti nih saya nggak mau balas, tapi liatin nanti Allah akan membalas. Ini yang suka ngomong kayak begitu, yang suka bilang bahwa suatu hari nanti Allah pasti akan membalas. Tidakkah kamu berpikir bahwa bisa jadi perbuatanmu sekarang dijahatin orang lain? Maksudnya bisa jadi apa yang terjadi sama kamu sekarang dijahatin orang lain itu adalah balasan perbuatanmu dulu. Kan bisa jadi juga. Sebagaimana orang itu yang berbuat jahat sama kamu, mungkin suatu hari dia akan dibalas. Sama halnya dengan yang kamu dijahatin sama orang sekarang, bisa jadi juga hasil dari perbuatanmu di masa yang lalu. Udah gak apa-apa. Orang mulia pasti akan memuliakan orang lain. Sementara orang yang hina pasti akan selalu menghina orang lain. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, perlakuan orang lain kepadamu tidak menunjukkan siapa dirimu, akan tetapi menunjukkan siapa diri mereka. Nah, bagaimana kamu memperlakukan orang lain, itulah sejatinya dirimu itu. Kalau kamu pengen, Ustaz tapi susah banget ya mau jadi orang yang bisa baik sama semua orang.
walaupun orang lain berbuat apa gitu sama dia. Teman-teman sekalian, gampang kok caranya. Gimana caranya Ustazah? Caranya luaskan hatimu. Ya, gimana caranya luasin hati? Masukkan Allah di dalamnya. Orang kalau hatinya ada Allah di dalamnya, hatinya bakal jadi luas. Bahkan orang kalau udah ada Allah dalam hatinya teman-teman, hatinya bahkan lebih luas daripada langit dan bumi. Katanya Allah dalam salah satu hadis qudsinya, lan yasa'ani arabi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdil mu'min. Aku tidak muat di tempat sempit bumi, aku tidak muat di tempat sempit langit. Ini bumi segini luasnya nih, kata Allah sempit, aku nggak muat di sana. Langit nih yang kita lihat luas banget nih, kata Allah sempit, aku nggak muat di sana. Ya Allah, kalau langit sama bumi sempit, apa yang muat Engkau ya Allah? Kata Allah, aku hanya muat di tempat luas tak terbatas, yaitu hati seorang hambaku yang beriman. Jadi hatimu kalau ada Allah di dalamnya lebih luas daripada langit dan bumi. Hatimu kalau ada Allah di dalamnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ini sekarang nih kalau kamu liatin, kok hati saya sumpek mulu ya, kok hati saya kayaknya omongan orang gak gampang ya saya lupain, kok saya tiap hari kayaknya sumpah gitu, ngadepin mertua yang begini, ngadepin ipar yang begini, ngadepin suami yang begini, ngadepin saudara yang begini, ngadepin anak, ngadepin orang tua. Aduh susah banget nih hati saya. Teman-teman saya sekalian, jangan-jangan bukan mereka yang sulit dihadapi, tapi hati kamu yang tidak luas. Kenapa hati saya nggak luas? Belum ada Allah di dalamnya. Belum ada Allah di dalamnya. Masukkan Allah dalam hatimu. Ingat bahwa apapun saja yang terjadi, termasuk ucapan-ucapan orang kepadamu, itu sejatinya adalah pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu harus ngerti satu hal, bahwasanya la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah hendak memberi, tidak ada yang bisa memberi ketika Allah hendak menghalangi, tidak ada yang bisa mengubah apapun saja keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Wala yang fa'dal jad mingkal jad. Enggak ada yang ngaruh usaha orang apapun. Andai orang sedunia berusaha untuk mencelakakanmu, akan tetapi Allah berkehendak menyelamatkanmu, tak akan ada yang berhasil. Andai orang sedunia nih kepengen nyihir kamu, misal, tapi Allah berkehendak untuk menyelamatkanmu, ya nggak akan ada yang berhasil. Andai orang sedunia berusaha untuk membunuh kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menyelamatkan kamu, Allah mentakdirkan kamu selamat, ya selamat aja. Andai orang sedunia berusaha untuk memberi kepadamu, berusaha untuk memuji kepadamu, berusaha untuk menyayangimu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala satu berkehendak mencelakakanmu, tak ada siapapun yang bisa menghalanginya teman-teman. Semua urusan Allah yang punya, semua urusan Allah yang punya, dan semua tempat Allah yang punya, dan semua manusia adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kamu kalau ngerti ini, hidupmu jauh lebih tenang teman-teman. Kamu paham ini, hidupmu jauh lebih tenang. Bahkan kepada orang terdekat denganmu sekalipun, suamimu misalnya. Saya ingat awal-awal saya nikah, kami dari alam yang berbeda. Yang satu alam manusia, satu alam jin. Enggak ya, maksudnya dari kehidupan yang sama sekali berbeda gitu. Saya anak pesantrenan, dari sejak umur 12 tahun saya pesantren, sampai habis nikah pun saya balik pesantren juga untuk menyelesaikan beberapa urusan di Daruz Zahra Tarim.
Teman-teman sekalian, sementara suami saya jangankan pesantren, pesantren kilatnya nggak pernah tinggal di pesantren, nggak pernah hidup di pesantren gitu. Jadi dari kalangan yang benar-benar jauh banget gitu. Jadi sekalian saya muliakan, saya baca Al-Quran lancar karena emang dari kecil baca Al-Quran gitu. Awal-awal nikah, suami saya itu dia dengerin saya baca Quran, dia sampai turun dari tempat tidurnya, terus dia bilang, kamu hafal Quran ya? Saya bilang enggak. Dia tutupin ayat Quran yang lagi saya baca, saya tetap bisa baca aja gitu. Dia bilang, tuh kan kamu hafal Quran? Enggak. Dia nuduhnya malah nuduh hafal Quran. Bagus bener tuduhannya ya. Saya bilang enggak, saya enggak hafal Quran. Ini saya tutupin, kamu tetap bisa baca. Yang ditutupin bukan yang saya baca. Sehingga sekalian, nah karena memang dari kehidupan yang sangat-sangat jauh itu, kami sering ada cekcok dalam rumah tangga, sering ada perbedaan pendapat gitu kan, yang akhirnya kemudian ada pertengkaran lah dalam rumah tangga. Itu kalau udah bertengkar, dia kerasin suara gitu kan, saya rasanya juga kayak yang saya bener kok gitu. Jadi saya lebih kenceng lagi suara saya. Dan saya kalau pikir-pikir sekarang kesian suami saya dulu itu. Dia kalau marah, marah aja. Saya kalau marah, saya dalilin. Saya bawain ayat, saya bawain hadis. Ya Allah, apa enggak gemeteran tuh suami. Nasib punya istri ustazah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, ini saya bawain hadis, bawain ayat gitu kan. Ujung-ujungnya biasanya dia keluar dari rumah gitu dengan marah. Saya nggak lama kemudian dijemput orang hadir majelis. Di majelis saya bawa hadis, saya bawa ayat gitu kan. Kadang-kadang ternyata hadisnya bunyinya gini nih. Ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anathal malaikah hatta tusbih. Kalau ada perempuan dia berada dalam keadaan suaminya marah sama dia, di waktu malam dia akan dilaknat sama malaikat sampai pagi hari. Rasanya nggak enak banget kan. Akhirnya saya pikir-pikir gitu, saya salah nih. Kenapa suami saya marah, saya balas marah lagi. Kenapa suami saya ngomong, saya jawabin lagi omongannya. Berarti kalau gitu mulai sekarang kalau nanti suami saya marah, saya mau diem aja. Satu hari suami saya marah, sebenarnya nggak sering juga ya, cuman kan yang namanya rumah tangga ada aja gitu. Satu waktu dia marah, saya diem aja. Terus dia ngomong kayak begini, kok kamu diem aja? Saya bilang, kamu marah saya jawab salah, kamu marah saya diem juga salah. Dia bilang, kamu tuh memang diem mulutnya, tapi muka kamu tuh semuanya protes. Salah juga ternyata gitu kan. Ya Allah. Sampai satu hari dia ada ngomong kayak gini nih sama saya. Pas lagi dia negur sesuatu gitu, dia lagi marah gitu kan. Terus dia bilang gini, Alimah, kamu ini kan ustazah, tiap hari kamu selalu yang didengarkan. Kadang-kadang kamu nggak bisa lihat sesuatu sesuai dengan faktanya. Ketika saya suamimu menegur kamu, bisa jadi ini adalah cara Allah untuk menegur kamu gitu. Saya pikir-pikirin, iya juga ya. Kok saya selama ini sudah bisa mempraktekkan bahwa semua manusia hambanya Allah. Semua hambanya Allah harus saya sayangi. Kenapa kok sama suami saya malah seringkali kebawa emosi, seringkali lebih baper, kebawa perasaan saya gitu. Iman rasanya tidak sampai kepada urusan saya dengan suami nih. Urusan saya sama orang lain bisa gitu, tapi urusan nama suami ini kayaknya belum masuk nih gitu. Saya pikirin gitu, saya ingat-ingat gitu kan. Beberapa teguran suami selama ini, iya juga ya, bisa jadi itulah cara Allah untuk membuat hidup kita jadi lebih baik. Iya deh. Saya latih terus, saya latih untuk ingetin diri saya bahwa apapun ucapan orang, sejatinya itu adalah cara Allah untuk menegur kita.
Sebab semua manusia adalah hambanya Allah. Semua manusia hambanya Allah. Teman-teman saya sekalian, sama Imam Ash-Shibli diajarin, kalau ada orang berkata baik tentang kita, kita bilang, ya Allah, jadikanlah saya lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Dan jangan hisab saya atas apa yang mereka ucapkan. Kalau ada orang berkata buruk kepada kita, juga kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah saya tidak seperti yang mereka sampaikan gitu. Tapi artinya Imam Shibli itu ngajarin kita bahwa orang ngomong itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Kalau ada orang ngomong buruk, ya Allah, jangan jadikan saya seperti itu ya Allah. Karena kita tahu bahwa ini ucapan ini bisa keluar dari orang, juga ada inian Allah gitu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan ketika orang berbicara baik tentang kita, juga belum tentu kitanya kayak begitu kan. Bapak Bahia sering kali mengingatkan saya, kata beliau, Halimah, pujian orang kepadamu bukan karena kamu berhak atas itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib-aibmu. Kita tuh kayak begitu kan. Andai dosa itu ada baunya teman-teman, belum tentu ada orang mau dekat sama kita. Betul nggak? Andai hatimu tuh rasa buruk sangka gitu kan, kemarahan, persangkaan buruk pada orang lain, andai ada baunya, belum tentu ada orang mau ada di samping kita. Jadi sekalian saya muliakan, jadi saya ingetin itu terus, ingetin. Semua manusia hambanya Allah, semua yang disampaikan orang adalah pesan-pesan Allah buat saya gitu. Sampai satu hari pas suami saya marah lagi, saya dengerin gitu, ini dia nih pesan Allah nih. Kamu tuh kurang perhatian. Iya banget nih, emang ya Allah, banget kurang perhatian. Gimana? Oh emang saya kurang perhatian. Doain saya ya, gimana dong caranya? Dia bilang, ya udah, kamu apa-apa itu mesti perhatian. Lah segitu doang, nggak jadi marah. Padahal saya udah siap-siap. Rabbi syrahli. Kita kalau segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi lapang hidup kita teman-teman. Ingat Allah aja, enak. Ingat Allah aja, enak. Orang-orang paling bahagia di atas muka bumi ini karena mereka sudah bisa berpikir seperti apa yang tadi saya sampaikan. Semua orang hambanya Allah. Sampai ada satu kisah yang pernah disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid tentang ada salah satu habaib, teman-teman. Dia lagi tidur di dalam rumahnya kemasukan maling. Maling udah mulai buka-buka laci ini apa segala macam. Habibnya lihat tuh, ini ada maling nih masuk dalam kamar saya gitu. Tapi Habib itu betul-betul ngelihat seseorang tuh semua hambanya Allah. Pas Habibnya gerak gitu, malingnya ketakutan sembunyi di bawah kolong. Bawah kolong tempat tidurnya Habib. Dia Habib di atasnya, dia sembunyi di bawah kolongnya situ. Enggak lama kemudian berkumpul arwah para wali-walinya Allah. Enggak lama sudah itu. Karena wali-walinya Allah itu kan memang kehidupannya enggak sama kita ya. Ruhnya tuh bisa silaturahmi gitu. Badannya lagi tidur nih, ruhnya bisa kemana-mana. Sehingga sekalian saya muliakan, jadi arwah para wali-wali berkumpul. Mereka berdiskusi rapat di barengan sama Habib ini tadi nih. Dia bilang, hari ini ada wali abdal yang meninggal dunia. Nah, wali abdal itu kalau meninggal dunia kayak semacam dia wali, misalnya kayak camat atau lurah atau bupati gitu loh, yang kalau meninggal dunia harus cepet-cepet diangkat gantinya. Dan kalau wali abdal tuh meninggal dunia, itu gantinya adalah yang diusulkan oleh para wali-wali di bumi. Nah, wali-wali itu rapat barengan sama Habib yang si maling ada di bawah tempat tidurnya nih. Siapa ya? Waliullah yang kita minta sama Allah, orang yang kita minta sama Allah untuk menggantikan waliullah yang meninggal dunia ini. Siapa kira-kiranya? Kita mau ngajuin siapa nih?
untuk jadi wali abdal, pengganti wali yang meninggal ini tadi. Mereka rapat-rapat, siapa enaknya Beb? Si ini enggak kayaknya, si itu belum kayaknya, si ini terlalu kecil umurnya, si ini masih belum nih mereka nih Daud. Habibnya kemudian, saya tahu nih siapa. Siapa Beb? Suwairikuna tahtas sarir, maling kecil saya aja nih di bawah tempat tidur. Maling kecil kita di bawah tempat tidur gimana? Oh gitu, ada orang lain nih. Nih di bawah tempat tidur saya ini ada. Ayo kalau gitu kita mintain sama Allah. Mereka para wali nih doa bareng-bareng, minta sama Allah, ya Allah jadikanlah maling kecil kami di bawah tempat tidur ini sebagai seorang walimu ya Allah. Masuk jadi maling, keluar jadi wali teman-teman. Kenapa bisa begitu? Karena yang dihadapi adalah hati yang begitu luas. Gak pernah ngelihat orang sebagai musuh, karena faham semua manusia adalah hambanya Allah. Itu. Makanya kalau saya ada sering banget pertanyaan begini, Ustazah, bagaimana menghadapi saudara ipar yang jahat? Saya bilang jangan dihadapi. Karena kalau berhadapan tuh musuh statusnya teman-teman. Ya kan begitu? Nggak usah dihadapi gitu, berhadap-hadapan tuh apa tuh? Musuh gitu. Jangan pernah dihadapi. Terus bagaimana? Hiduplah bersama dengannya. Jagalah hatimu, tetaplah berbuat baik kepada siapapun, sebab saudara iparmu itu adalah hambanya Allah. Tapi dia benar-benar jahat sama saya Ustazah, itu latihan kesabaranmu. Karena orang tuh ada dua, ada yang teruji kesabarannya, ada yang menguji kesabaran orang lain. Kalau kamu ngadepin orang yang memang teruji kesabarannya kan enak, ya kan? Nah, tapi dalam hidup kamu juga harus menjalani ujian berupa kesulitan-kesulitan menghadapi orang-orang yang sulit dihadapi ini. Teman-teman saya sekalian, nggak usah fokus sama perlakuan dia sama kamu, fokus saja sama bagaimana kamu berbuat kepada orang tersebut. Nah itu kan, bisa segitu rahmatnya bahkan kepada maling teman-teman. Bisa segitu sayangnya bahkan kepada maling teman-teman. Kenapa begitu? Karena nggak pernah menghadapi orang lain. Karena menganggap semua manusia adalah hambanya Allah. Termasuk suami kamu, dia hambanya Allah, hambanya Allah teman-teman. Jadi kamu lihat suami kamu adalah pena yang bergerak dalam kendali Allah. Hati suamimu berada dalam genggaman Allah. Gak usah berlebihan nyari cinta suamimu, gak usah. Dan kalaupun itu yang kamu inginkan, menjadi seorang perempuan yang dicinta oleh suamimu, tenang teman-teman, hati suamimu berada dalam genggaman Allah. Kamu nyari aja ridhonya Allah, insya Allah kalau Allah ridho padamu, Allah akan jadikan hati suamimu pun juga ridho sama kamu. Itu enak kan? Ya apapun aja kayak gitu teman-teman. Mau dia seburuk apapun perlakuannya kepadamu, tenang aja, tenang aja. Semua kendali urusan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dicontohkan sama para ulama-ulama kita. Itu yang dicontohkan sama orang-orang hebat yang ada di atas kita. Lihat tuh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saudara sekalian, beliau ini cucu Nabi Muhammad, anak dari cucu Nabi Muhammad alaihissalam, anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pernah beliau masuk dalam masjid, lagi sholat di masjid, ada salah satu orang pedagang ya, ada orang dagang, habis itu dia lagi mampir ke kampung tersebut itu, dia numpang sholat di situ, di masjidnya itu, kemudian dia lelah banget, capek banget, dia pun tidur di situ dan uangnya, kantong uangnya itu ada di samping dia gitu. Saat bangun tidur, itu kantong uangnya nggak ada lagi sama dia karena temennya dia di kampung tersebut itu masuk juga ke masjid itu. Dia lihat, ya ampun, ini teman kita nih,
Ada kantong duit di sampingnya tergeletak begitu aja. Yaudah kita simpenin aja daripada hilang. Disimpenin sama temennya, dibawa pulang nih sama temennya nih. Karena abisnya dia dari masjid itu juga mau mampir ke rumah temennya ini, nanti dibalikin gitu kan. Si orang tadi nih dari sebelum dia tidur sampai dia bangun tidur, saat itu nggak ada orang lain di masjid tersebut kecuali Sayyidina Ali Zainal Abidin yang memang lagi sholat sunnah di situ. Jadi dia, kok duit saya nggak ada nih? Pas dilihat, dia ngerasanya kan orang zaman dulu nggak ada jam teman-teman. Jadi dia ngerasanya kayak yang tidur baru sebentar gitu. Padahal kan orang kalau lagi capek banget tidur lama juga dia berasanya sebentar kan. Dilihat, oh nih dia nih. Ini orang nih lagi sholat nih, padahal dia nih yang ngambil duit saya nih. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Samperin lama dia. Pak, balikin duit saya. Nggak boleh bapak tuh ngambil uang saya. Saya tadi tidur nih. Dari mulai saya tidur tadi sampai saya bangun yang di masjid cuman bapak doang. Balikin pak duit saya pak. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kenapa pak? Kembalikan uang saya tuh, bapak ngambil uang saya. Tuh pak, jangan buka aib orang pak. Ya udah makanya saya nggak akan buka nih aib bapak nih. Balikin duitnya. Ada berapa ya pak di situ pak? Tuh ada tuh 10 juta misal gitu ya. Ya udah pak, ayo pak. Dibawa keluar sama Sayyidina Ali Zainal Abidin, pulang ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin kebetulan punya uang di situ dalam jumlah yang sama, diiketin, masukin kantong, kemudian balikin. Nih pak, udah ya pak, jangan ribut-ribut pak. Kita tutup aja aibnya orang pak. Iya, dibalikin juga. Pas dia balik ke rumahnya temennya, dia pergi ke rumah temennya, sama temennya dibalikin. Nih, kamu tuh sembarangan aja tidur. Kantong uang kamu tergeletak begitu aja. Lah, diambil sama kalian. Ya iyalah, daripada hilang. Lah terus siapa tuh orangnya tuh? Yang dia nggak ngambil uang saya, tapi dia balikin. Emang ada? Ada satu orang yang dari awal saya tidur, dia tuh lagi sholat aja di situ. Pas saya bangun nggak ada juga orang lain selain dia, jadi saya tuduh dia gitu. Kalau dia nggak ngambil kok dia balikin? Orangnya kayak apa? Begini. Astagfirullah, astagfirullah, ente kena cucu Nabi Muhammad. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Astagfirullah, ya Allah nih gimana nih saya nih. Ya udah kalau gitu kamu balikin duitnya, kamu minta maaf ya Allah, temenin ya Allah. Gak mau saya. Akhirnya dia sendirian tuh berangkat ke rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bilang maaf Tuhan, nangis dia. Maafkan saya. Saya telah menuduhmu begitu aja, maafkan saya. Dia balikin duitnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini saya bayangin ya, kalau orang kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin gak lihat orang sebagai semua manusia hambanya Allah. Kalau kita yang kayak begitu gitu dituduh, kita udah balikin, ternyata orangnya baru tahu kalau bukan kita yang ngambil. Waduh, udah tuh viral bakalannya. Teman-teman sekalian, pasti kita akan bilang, makanya kamu tuh orang jangan sembarangan aja nuduh. Kamu nggak tahu siapa saya. Sayyidina Ali Zainal Abidin begitu dibalikin gitu kan uangnya. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, ambillah ini, nahnu gom idza nu'ti lam nastarid. Ambil itu sebagai hadiah dari saya. Kami adalah orang-orang yang kalau udah ngasih gak bakalan kami ambil balik lagi. Cucu Nabi Muhammad SAW dengan akhlak nubuwah, akhlak kenabian. Kenapa mereka bisa akhlaknya sebaik itu teman-teman? Itu dia, karena hatinya sangat luas. Hatinya ada Allah di dalamnya. Luas, karena ada Allah di dalamnya. Coba kamu inget-ingetin, yang selama ini bikin kamu sumpek, yang selama ini bikin kamu sulit, yang selama ini bikin kamu merasa merana, menderita dan lain sebagainya, pasti karena kamu memikirkan dunia atau kamu memikirkan dirimu sendiri, memikirkan nafsumu sendiri. Saya nggak terima diginiin. Tapi begitu kamu balikin, kamu kembalikan semuanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan ini. Allah yang menentukan ini semuanya. Dikasih sakit dari Allah. Dikasih sulit dari Allah. Dikasih ada orang gak suka sama kita dari Allah. Dari Allah teman-teman. Kalau kita ingat itu, hati kita jauh lebih lapang.
Kalau kita lihat semua orang sebagai hambanya Allah dan apapun yang terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala dari buat kita, maka semuanya akan jauh lebih ringan. Makanya kamu sebagai perempuan, hati kamu, akhlak kamu akan jadi baik kalau kamu bisa menghadirkan Allah dalam hati. Ingat Allah terus-terusan. Ingat Allah. Itu yang pertama. Rabbi syrahli sadri. Yang kedua, wa yassirli amri. Apa tuh taisirul umur? Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah melapangkan, agar Allah memudahkan urusanmu. Urusan mudah tuh dengan apa? Teman-teman sekalian, urusan mudah itu karena kamu punya ilmunya. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Sesuatu tuh kalau ada ilmunya itu jadi gampang semuanya. Kayak soal-soal tuh kan kalau kamu udah belajar dulu, udah ngerti gitu kan, kamu kan ngerjainnya gampang tuh. Apalagi kalau kamu kelasnya udah SMA, suruh ngerjain kerjaan-kerjaannya anak TK, anak SD kan gampang semua. Demikian pula dengan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini teman-teman sekalian, hidupnya gampang aja, bahagia terus-terusan. Kenapa begitu? Karena mereka punya ilmunya. Apa-apa mesti punya ilmunya. Itu tadi salah satunya yang saya kasih tahu, bahwa ilmu itu ya, bahwasanya semua manusia adalah hambanya Allah, semua yang terjadi adalah dari Allah, dan apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu teman-teman, kalau kamu pegang itu, kamu punya ilmunya, kamu pakai ilmunya tersebut, hidup kamu akan jauh lebih mudah gitu. Taisirul umur. Minta sama Allah kemudahan urusan. Dan kemudahan urusan itu juga selain dari diri sendiri, dari orang lain, namanya syafaat. Makanya kalau hidup mau gampang, yang deket sama orang-orang yang punya syafaat. Siapa mereka? Para nabi-nabinya Allah dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama nomor satu juaranya adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu kepengen akhlakmu baik, yang dekat sama Nabi Muhammad. Kamu kepengen hatimu berbahagia, yang dekat sama Nabi Muhammad. Ketika datang orang bilang, ya Rasulullah, inni ukthir minas salati alaikam ja'altuhu lak. Wahai Rasul, saya tuh senang banget bersolawat padamu. Berapa dari solawatku yang aku hadiahkan untukmu? Kata Nabi Muhammad, terserah kamu. Kalau gitu 1/3, bagus. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. 1/2, bagus. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. 2/3, bagus. Kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Kalau gitu semua aja Rasul. Semua solawatku aku hadiahkan padamu, dan aku adalah orang yang sangat senang, sangat banyak bersolawat padamu. Kata Nabi Muhammad, idan tukfahamuk utukfir tambuk. Kalau kamu banyak solawatnya kepadaku, tukfahamuk, semua susahmu akan diangkat sama Allah. Semua susahmu, semua bebanmu diangkat sama Allah SWT. Semua sedihmu diangkat sama Allah SWT. Wa tughfar dzambuk, dan akan terampuni semua dosa-dosamu. Kamu pengen hidupnya gampang, deketi Nabi Muhammad. Kamu pengen kemudahan segala urusan, yang dekat sama Nabi Muhammad. Kamu pengen hatimu bahagia, yang dekat sama Nabi Muhammad. Selain hadirkan Allah dalam hati, yang nomor satu teman-teman, yang nomor duanya adalah deketi Nabi Muhammad SAW. Hati lapang kalau dekat mana. Lagi dikasih sakit, ingat-ingat, ya nggak apa-apalah. Nabi Muhammad aja manusia paling mulia, dikasih sakit sama Allah, alhamdulillah, apa-apa. Jadi sekalian yang saya muliakan, tuh dekat sama Nabi Muhammad alaihissalam, bikin semua urusan jadi gampang, dan bikin akhlak. Kalau masalahnya perempuan, hati dan akhlak, hatimu tuh jadi bagus, jadi indah kalau kamu dekat sama Nabi Muhammad alaihissalam. Seenggaknya banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Biarkan lisanmu tuh sering sebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kamu dekat sama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, akhlak kamu bakalan jadi baik. Sebab kata Habib Ali Habsyi, ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak terpuji di atas muka bumi ini melainkan bersambung. Sumbernya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya kalau kamu lihat saya udah sering banget lihat orang-orang yang akhlaknya mulia. Teman-teman saudara sekalian, kenapa mereka bisa akhlaknya begitu mengagumkannya? Saudara sekalian, ternyata sebabnya adalah karena mereka dekat sama Nabi Muhammad. Orang-orang yang dekat sama Nabi Muhammad tuh dengan sendirinya akhlaknya jadi bagus. Dengan sendirinya, lama tuh jadi bagus. Kenapa gitu? Kayak sesuatu yang gelap, kalau dideketin sama cahaya, lama-lama kan jadi terang juga. Betul nggak? Gelap nih, tapi dideketin sama sumber cahaya, kan jadi terang. Demikian pula dengan kita nih, dengan segala akhlak kita yang kurang baik, teman-teman. Itu kalau deket sama Nabi Muhammad SAW langsung jadi baik. Jadi kalau kamu ngerasa, ya ampun saya kok marahan banget ya, saya kok gampang banget marahnya nih, saya kok gampang banget keselnya, saya kalau ngelihat anak bawaan pengen mukul aja. Yang banyak sholawatan, deketi Nabi Muhammad SAW. Nanti kamu lihatin, kalau kamu banyak sholawatannya, kalau kamu deket sama Nabi Muhammad, tambah deket, tambah cinta sama Nabi Muhammad alaihissalam, kamu akan lihat, oh alhamdulillah, saya sekarang lebih mampu menahan emosi saya. Alhamdulillah, sekarang saya ngelihat anak saya, sambil saya mikir umatnya Nabi Muhammad nih, saya nggak berani mau cubit anak saya nggak berani mau mukul anak saya, takut nabinya nanti marah sama saya. Yang dekat sama Nabi Muhammad, biar kamu dapat taisirul umur. Yang ketiganya teman-teman, senjatanya nih buat kita ngadepin berbagai macam urusan. Ini yang kita hadepin ini kan bukan kayak Nabi Musa ngadepin Fir'aun. Nabi Musa ngadepin Fir'aun aja 4 senjatanya ini berhasil loh. Lapangan hati, Rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, kemudahan urusan didapat dengan sekurangnya 2 hal, ilmu sama syafaat. Syafaat deketi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya teman-teman saya sekalian, wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pinter jaga lisan. Ya Allah, kata Nabi Musa ini doanya, angkatlah belenggu dari lisanku sehingga saya bisa bicaranya lancar, bicaranya enak, gitu kan? Yafqahu qawli, biar orang paham sama maksud saya, biar orang paham sama ucapan saya, biar nggak ada yang salah paham sama saya. Kamu ngadepin orang lain mesti pinter-pinter jaga lisan. Itu tadi yang saya bilang, kalau ada orang ngatain kita ya biarin orang aja, kamu jangan. Kalau ada orang menghujat kita ya biarin orang aja, kamu jangan. Kalau ada orang yang mencaci maki dirimu, biarin mereka aja, kamu jangan. Teman-teman saudaraku sekalian, nilaimu tuh ada pada penjagaan terhadap dirimu, pengendalian terhadap dirimu. Salah satu yang bisa kamu kendalikan adalah lisanmu. Jangan biarkan ia mengatakan sesuatu yang menyakiti hati siapapun, terutama orang-orang yang terdekat dengan dirimu. Sama ibu, ngomong yang enak. Sama ibu kamu sendiri loh, ngomong yang enak dong. Jangan mama nih ngerepotin mulu nih, ibu nih udah tua-tuaan kayak gini nih, susah saya ngadepin ibu. Jangan teman-teman, jangan, ngomong yang enak dong. Bagaimanapun surgamu ada di bawah telapak kakinya. Teman-teman saudaraku sekalian, sayangin ibu kamu. Kalau udah pergi nyesek teman-teman. Saya baru kehilangan ibu saya sebulan yang lalu. Ya Allah, ya Allah. Dunia rasanya tidak pernah baik-baik saja gitu. Sedih. Yang masih pada punya orang tua nih, ayo dah pakai kesempatannya. Bicara yang enak sama orang tua. Gimana ya Ustazah bicara yang enak tuh? Kadang kalau lamaan, saya emang tinggalin orang tua, era lama-lama ngomongnya jadi gak enak gitu sama orang tua saya. Teman-teman saya sekalian, ingat Allah. Ingat Allah. Kamu memang gak bisa milih dari orang tua macam apa kamu lahir di atas muka bumi ini. Tapi kamu bisa memilih perlakuan kamu kepada orang tuamu yang baik sama orang tua. Nanti kalau mereka pergi nyesel. Nanti kalau mereka berpulang ke rahmatullah nyesel. Teman-teman saudara sekalian, bagaimanapun ibu kamu memang bukanlah orang yang sempurna. Akan tetapi dia adalah seorang perempuan yang menyayangimu dengan sempurna. Sayang,
Orang tua kamu sama kamu tuh sayang. Meskipun memang enggak kayak orang zaman sekarang ya, yang suka bilang I love you sama anaknya, kan enggak. Orang tua kita kan disuruh bilang I love you sama kita gitu. Enggak biasa mereka kan, enggak mudah menunjukkan kasih sayangnya dengan kata-kata gitu. Tapi ya kan kita tahu orang tua kita tuh sayang sama kita. Daripada kamu nyesel karena kehilangan, mendingan nih belajar buat ngomong yang enak sama orang tua. Gimana bilangnya? Ma, mama yang sehat ya ma. Mama tahu nggak sih, mama itu adalah hadiah yang indah yang Allah berikan dalam hidup saya. Makasih ya ma. Pasti mama doain saya kan, makasih ya ma. Teman-teman sekalian, ngomong yang enak sama orang tua. Surga kamu ada di bawah telapak kaki mereka gitu. Yang baik sama orang tua. Insya Allah. Nih kemampuan jaga lisan. Sama suami juga gitu, ngomong yang enak. Wahlul uqdatan min lisani. Saya nggak bisa gitu Ustazah. Minta sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, jadikan saya bisa bicara yang bagus ya Allah. Ustazah minta nggak gitu sama Allah? Minta teman-teman. Saya minta sama Allah. Selalu saya minta sama Allah, ya Allah, bikin saya bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, yang membahagiakan semua orang. Teman-teman sekalian saya muliakan, ngomong sama suami yang enak gitu. Bang, abang tahu nggak? Andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih siapapun untuk menjadi pendamping hidupku. Iya, yang bagus ngomongnya teman-teman. Mas suami terutama tuh juga penting banget. Ya, kalau saya dengerin gitu, ucapan para istri kepada suaminya atau ucapan suami pada istrinya yang mulia-mulia, ya Allah, itu indah-indah banget, indah-indah banget. Sayyidina Ali tuh pernah bilang sama Sayyidah Fatimah, khudit ya audil araki bitagri, ma khift minni ya araku araka. Lau kunta min ahlil kita laqataltu ma faza minni ya siwaku siwaka. Kata Sayyidina Ali ketika ngelihat Sayyidah Fatimah pakai kayu siwak, gosok gigi pakai kayu siwak, Sayyidina Ali bilang, liatin aja. Sayyidah Fatimahnya, apa sih Ali? Dia mau liatin gitu, kenapa sih? Saya lagi pakai siwak kok. Sayyidina Ali bilang, khudit ya audil araki bitagriha. Berani-berani sekali kamu masuk-masuk ke mulut istriku, wahai kayu siwak. Ma khiftu minni ya araku araka. Kamu nggak takut apa? Padahal saya liatin kamu, wahai kayu arak. Lau kunta min ahlil qitali laqataltu. Andai aja kamu ada di medan peperangan, pasti saya akan membunuhmu. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Nggak ada orang, nggak ada yang lebih beruntung selain saya gitu daripada kamu, wahai kayu siwak. Artinya yang bisa masuk-masuk ke mulut Sayyidah Fatimah cuman kita berdua aja nih. Wahai kayu arak. Itu kata-katanya indah gitu. Para suami, para istri dari orang-orang mulia. Yuk belajar, yuk belajar ya. Bilang sama suaminya, kamu selalu jadi seseorang yang bisa saya andalkan. Gitu kan? Biar senang hati suami gitu. Teman-teman saya sekalian, meskipun ada perbedaan ya antara suami sama istri itu dalam urusan memahami kata-kata. Kalau suami itu sukanya pujian yang berupa pengakuan. Kamu bisa saya andalkan, kamu orang yang hebat, kamu selalu bisa jadi tempat saya bersandar. Kamu itu seneng tuh, laki-laki tuh kalau digituin seneng. Tapi kalau perempuan tuh kalau misalnya diomongin kayak gitu kan, kamu emang selalu bisa saya andalkan. Ya maksud kamu nyuruhin saya mulu kan, angkatin galon segala saya juga. Gitu ya. Nah suka perempuan tuh yang pengakuan begitu nggak terlalu. Perempuan tuh sukanya sama perhatian. Kamu sekarang lebih langsing, ya udah tuh layang-layang. Gitu ya.
Perempuan tuh senangnya pujian yang berupa perhatian gitu. Kayaknya ada yang berubah dari diri kamu. Oh, kamu ini ya, model rambutnya kamu ganti. Pantesan kamu kelihatan lebih cakep. Oh, demen banget tuh perempuan digituin. Diperhatikan gitu kan ya. Udah makan. Itu perempuan kalau ditanyain gitu tuh senang. Udah makan. Makan apa tadi? Gitu kan. Demen perempuan digituin teman-teman. Tapi kalau laki-laki ditanyain, kamu udah makan? Curiga aja. Gitu. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan gitu. Kita mesti pelajari teman-teman. Pelajari bahasa cinta suami kita. Pelajari bagaimana kamu berbincang-bincang dengan anak-anak kamu gitu. Ngobrol yang enak sama anak-anak teman-teman saya sekalian. Itu bagian dari wahlul uqdatan milisani. Saya sekalian saya muliakan. Nah kalau kamu tanya sama saya, Ustazah gimana caranya biar saya bicaranya enak? Saya kasih tahu cara menjadi pembicara yang baik. Ya, kalau kamu tanya sama saya, bagaimana cara menjadi pembicara yang baik? Jawabannya adalah jadilah pendengar yang baik. Kamu baru akan bisa bicara dengan baik kalau kamu selama ini menjadi pendengar yang baik. Dengerin suami kamu, dengerin anak-anak kamu, dengerin, cari tahu apa sih yang mereka inginkan. Cari tahu apa sih yang ingin mereka dengar. Sehingga ketika kamu bicara itu tidak berbicara atas nama kamu terus. Akan tetapi atas nama dia terus. Dan orang tuh senang mendengarkan sesuatu yang ingin mereka dengar. Teman-teman saya sekalian, yang sering terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi itu adalah kita tuh kalau bicara sama anak mewakili apa yang kita inginkan. Jadi kita tuh yang dengerin mama ini adalah mama kamu, dengerin ya, kalau mama ngomong tuh dengerin, tuh HP-nya tuh taruh dulu, dengerin mama mau ngomong. Itu kita gitu. Kita tuh seringnya ingin didengar, bukan ingin mendengar. Tapi kalau misalnya kita ingin mendengar anak-anak kita gitu kan, nah apa kabar, gimana hari ini tadi, itu namanya kita ingin mendengar teman-teman. Kalau kamu terbiasa mendengar anak-anak kamu, nanti kamu kalau bicara sama mereka, mereka pasti akan dengarkan. Karena kamu mewakili apa yang ingin mereka dengar. Jadi sekalian saya muliakan, komunikasi yang baik antara kamu sama anak. Bagian dari cara menjalani kehidupan. Senjata kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi sekalian saya muliakan, ada seorang anak dulu. Pagi-pagi nih dia bantuin orang tuanya ngerjain macam-macam kerjaan. Akhirnya dia nulis kayak kwitansi gitu. Dia bilang, nyapu rumah 50.000, bersihin mobil 30.000, nyiram tanaman 20.000, bersihin tempat tidur 10.000, total 110.000. Dia kasih sama mamanya. Mamanya lagi masak. Liatin. Nah. Diambil bolpen sama mamanya, ditulis di sebaliknya. Dia bilang, mengandungmu 9 bulan. Gratis. Melahirkanmu setengah nyawa mama. Gratis. Menyusuimu 2 tahun. Gratis. Terjaga malam-malam mama karena kamu sakit. Gratis. Anaknya baca itu, terus diambil bolpen lagi, lunas. Komunikasi yang baik, teman-teman. Komunikasi yang baik. Gitu. Antara keluarga kita yang enak gitu, yang enak. Liatin suami senyum. Kalau dia tanya, kamu ngapain senyum-senyum? Seneng jadi istri kamu. Bisa begitu? Insyaallah. Gitu ya. Yang bagus komunikasinya. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terakhir, waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri
wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Ya Allah, jadikanlah saya ini punya wazir, punya pembantu untuk saya menghadapi Fir'aun ini, gitu ya, dari kalangan keluarga saya. Artinya yang nomor 4 adalah bersama-sama. Teman-teman saudara sekalian, kita ini kalau sendirian lemah. Ada banyak urusan tuh yang kita mesti ngerjainnya bersama-sama. Termasuk kayak bikin majelis kayak begini nih. Ngadain majelis kayak begini. Nggak bisa satu orang sendirian, harus bahu-membahu. Harus bareng-barengan gitu kan. Nah itu kalau bareng-barengan tuh semuanya bakal berjalannya dengan mudah, dengan lancar, dengan enak gitu. Termasuk kamu berkeluarga. Teman-teman sekalian, partner dalam kebaikan. Itu yang disebut sama Nabi Muhammad SAW terhadap konsep pernikahan. Nabi itu, saya suka dengar-dengar nih ya, orang-orang kalau bilang tuh kan, jadilah makmum yang baik bagi suamimu. Suami adalah imam dalam berkeluarga gitu. Istri adalah makmum, kan semacam itu ya. Teman-teman sekalian, kalau saya pelajari dari hadis-hadisnya Nabi, saya pelajari dari ayat-ayat Al-Quran gitu, gak ada loh yang menunjukkan bahwa istri itu wallahu a'lam ya, tapi dari yang saya pelajari selama ini, saya belum pernah dapetin kayak nas-nas ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa istri itu adalah makmum gitu, enggak gitu. Konsepnya tuh ternyata enggak gitu. Dan saya baca dalam hadisnya Haji Wada, ketika Nabi Muhammad memberikan pesan-pesan terakhir kepada umatnya sebelum Nabi Muhammad wafat begitu ya. Nah, ini adalah salah satu dari pesan-pesan terakhirnya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad bilang as-salah, as-salah wa ma malakatil yamin, as-salah, as-salah, jagain sholat kalian ya, yang benar sholatnya, jagain juga sholatnya anak kalian dan orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Nah, itu Nabi ketika berpesan dengan beberapa pesan, orang muhajirin yang baik sama orang ansor harus yang baik sama orang muhajirin. Salah satu pesan Nabi Muhammad seperti ini nih. Ya ayyuhan nas, usikum bin nisa'i khaira. Wahai sekalian manusia, kata Nabi. Nih para sahabatku dengerin saya, kata beliau, sekalian manusia. Itu Nabi kalau pesan ya ayyuhan nas itu artinya bukan hanya kepada kalangan sahabat-sahabatnya, akan tapi kepada semua umatnya sampai ke bawah-bawah semuanya. Apa pesan Nabi? Usikum bin nisa'i khaira. Yang baik sama istri kalian. Yang baik sama istri kalian. Seneng gak sih kita tuh sama Nabi Muhammad, suami kita udah dikasih pesan loh buat baik sama kita. Usikum bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Kemudian Nabi Muhammad udah menyampaikan nih tentang istri itu siapa sih buat suaminya. Fa innahunna awanun lakum fi dunyakum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Kata Nabi Muhammad, karena sesungguhnya istri kalian adalah partner kalian, adalah kawan kalian, adalah kawan kalian dalam urusan dunia kalian dan dalam urusan agama kalian. Urusan dunia akhirat nih, istri itu adalah partner. Urusan beragama, sholat apa segala macam, istri kalian adalah partner kalian, kawan kalian untuk bersama-sama mengerjakan kebaikan. Mau sedekah, mau baca sholawat, mau apapun aja dari urusan kebaikan, termasuk didik anak, apa semuanya, istri kalian adalah partner kalian, kawan kalian. Termasuk juga dalam urusan dunia kalian, kerja, dunia, apa segala macam, dia adalah partner. Itu Nabi Muhammad menempatkan kita nih istri ini tinggi banget derajatnya sebagai partner, sebagai kawan, sebagai rekanan teman-teman saudara sekalian. Itu Nabi menjadikan istri itu rekanan suaminya gitu. Makanya nih ketika Nabi Musa alaihissalam berkata waj'ali waziran min ahli gitu ya, kamu sama suamimu berpartnerlah, berkawanlah dalam kebaikan. Kamu sama anak-anakmu jadikanlah mereka sebagai kawan-kawanmu dalam kebaikan. Berkomunitaslah teman-teman saudaraku sekalian, bergabunglah, bersama-samalah, bersatulah, maka niscaya berbagai macam hal dapat kamu hadapi di atas muka bumi ini.
Kesulitan-kesulitan jadi gampang kalau kita bersama-sama. Kenapa? Karena hidup ini adalah perjalanan panjang. Saya pernah dengar, kalau kamu pengen berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kamu pengen berjalan dengan perjalanan panjang, berjalanlah bersama-sama. Hidup ini adalah perjalanan panjang. Jauh lebih mudah kalau kita tidak menghadapinya sendirian. Jangan hidup sendirian, hiduplah bersama-sama. Nah, kalau bersama-sama gitu, minta sama Allah biar hatinya saling dibersatukan. Jadi jangan cuma minta sama Allah tuh, ya Allah, jadikan suami saya hanya mencintai saya ya Allah. Jangan biarkan hatinya bercabang 2, 3, apalagi lebih ya Allah. Enggak gitu. Cara doanya enggak gitu. Akan tetapi yang kayak dicontohkan sama Nabi Muhammad, Allahumma jma' bainahuma. Kan begitu? Allahumma jma' syamlahuma. Gitu. Nabi itu Sayyidah Fatimah menikah, didoainnya itu, ya Allah satukanlah hati keduanya. Hatinya minta disatukan sama Allah. Termasuk juga hati anak-anak kamu sama kamu, hati suami kamu sama kamu, hati orang tua sama kamu, hati mertua, hati ipar, hati saudara-saudara. Minta dibersatukan. Allahumma jma' syamlana, ya Allah kumpulkanlah terus hati-hati kami dalam kebaikan-kebaikan. Begitu teman-teman sekalian. Ini kalau berkomunitas, kalau bersama-sama, semuanya akan jadi jauh lebih mudah. Gitu ya. Nah, jadi tuh udah 4 hal tuh udah saya bahas tuh semuanya tuh. Teman-teman sekalian, dirimu antara hati dan akhlakmu teman-teman. Kamu kepengen semuanya berjalan dengan lancar, kamu kepengen semuanya berjalan dengan baik, hatimu bisa menjadi hati yang bahagia, akhlakmu bisa menjadi akhlak yang mulia. Kamu perlu 4 hal untuk bisa menjadikan semuanya selaras dalam berkehidupan, sehingga kamu mudah-mudahan bahagia dan mulia sejak di dunia hingga kelak bahagia dan mulia di akhirat nanti. 4 halnya harus kamu punya. Ingat tadi, kelapangan hati, dan kelapangan hati itu adalah dengan menghadirkan Allah dalam hatimu. Ingat Allah, semua manusia hambanya Allah, semua tempat buminya Allah, dan apa yang terjadi adalah yang Allah tetapkan, dan itu adalah yang terbaik dalam kehidupanmu. Yang keduanya tadi apa? Taisirul umur, kemudahan urusan, dan itu bisa kamu raih dengan cara kamu punya ilmunya dan kamu dapat syafaat dari yang punya syafaat. Yang nomor 1 yang punya syafaat adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang punya syafaat juga Sayyidah Khadijah punya syafaat, Sayyidah Fatimah punya syafaat, Sayyidah Aisyah punya syafaat, para wali-wali punya syafaat. Cari tuh bantuan dari orang-orang mulia di atasmu dengan kamu nyambungin hati, sekurangnya dengan kamu bacain Fatihah pada mereka orang-orang mulia itu, sehingga insya Allah mudah-mudahan semua urusannya jadi mudah. Oh ya, buat orang Samarinda nih terutamanya, saya ajarin saya kasih satu ijazah ya, saya kasih satu amalan nih buat biar mudah-mudahan hatimu jadi lurus, akhlakmu jadi gampang. Bagian dari taisirul umur yang berupa syafaat, teman-teman saya sekalian, kalau habis selesai salam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, silahkan kirim Fatihah kepada, kamu boleh pilih Sayyidah Khadijah atau Sayyidah Fatimah. Insya Allah mudah-mudahan hati kamu jadi hati yang baik, dan akhlak kamu juga jadi insya Allah jadi akhlak yang mulia. Langsung habis selesai salam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah li Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Fatihah gitu ya, atau Fatihah li Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Fatihah gitu. Kamu baca Fatihah buat Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Khadijah. Selain tentu saja kalau Nabi Muhammad itu saja, Nabi Muhammad kan udah tiap hari kita bacain Fatihah, kita bacain sholawat dan lain sebagainya ya. Secara khusus kamu sebagai perempuan menyambungkan diri sama orang-orang mulia ini, insya Allah mudah-mudahan bikin hati jadi baik, bikin akhlak juga jadi mulia. Kemudian yang ketiganya tadi, wahlul uqdatan min lisani, bagusin komunikasi ya, bagusin komunikasi. Kemudian yang keempatnya adalah perbanyaklah
perbanyaklah rombongan, perbanyaklah komunitas, berkomunitaslah, berpartnerlah bersama dengan orang-orang di sekeliling. Maksudnya biar bersatu, gitu ya, sama orang-orang di sekeliling, sehingga akhirnya kita menjadi kuat karena ada prinsipnya bersatu kita teguh. Bercerai, kawin lagi ya. Bercerai kita runtuh.